Muhammad dan di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi saya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan abdominal wall terlebih dahulu. Abdominal wall atau dinding abdomen terbagi menjadi dua, ada bagian anterolateral dan juga bagian posterior. Untuk abdominal wall ini tersendiri ini disusun oleh musculoaponeurotic. Jadi ada bagian muscle dan juga ada bagian aponeurosisnya. Untuk bagian anterolateral dari abdominal wall itu terdiri dari 3 lapis otot. Itu ada otot internal oblik, eksternal oblik, dan juga otot transverse abdominis. Lalu selain ketiga otot itu juga ada 2 otot lagi tambahan, yaitu bagian otot flat muscle, yaitu ada rectus abdominis dan juga otot piramidalis. Untuk rectus abdominis dan piramidalis ini tempatnya berada pada midline dari anterolateral abdominal wall. Lalu untuk posterior abdominal wall sama saja dengan anterolateral, tersusun dari otot dan aponeurosis dan juga fascia. Tapi bedanya pada posterior abdominal wall ini tersusun ada juga penyusun lainnya, yaitu 5 tulang vertebrae pada bagian lumbar. Dan otot-otot yang menyusunnya ada otot psoas, quadratus lumborum, iliacus. Lalu ada 2 otot yang menyusun anterolateral abdominal wall, yaitu transversus abdominis dan oblique muscle. Dan pada bagian superiornya juga disusun oleh otot diafragma. Oke, saya akan melanjutkan ke bagian inguinal region. Untuk regio inguinal itu adalah regio yang berada di antara asis dan pubic tubercle. Asis adalah anterior superior iliac spine dan pubic tubercle berada di bagian medial dari tubuh. Lalu pada bagian ini terdapat suatu kanal atau suatu bukaan yang disebut myopectineal orifice, di mana myopectineal orifice ini memungkinkan untuk blood vessel dan juga nerve dan juga lymphatic vessel untuk melewati bagian inguinal dan menuju ke tungkai bawah. Lalu selanjutnya juga ada inguinal canal, di mana inguinal canal ini memungkinkan untuk spermatic cord pada laki-laki, dan pada perempuan ada round ligament untuk melaju dari abdominal cavity menuju ke bagian pada laki-laki ke bagian skrotumnya, kalau pada perempuan di bagian daerah ovariumnya. Oke, lanjut lagi. Ada pula inguinal triangle, di mana di inguinal canal tadi terdapat 2 bukaan, ada deep inguinal ring dan juga superficial inguinal ring. Pada deepnya yang merupakan bagian yang dekat ke abdominal, ke bagian yang lebih proksimal atau lebih dekat ke abdominal cavity, pada bagian sampingnya terdapat inguinal triangle atau yang sering juga disebut sebagai Hasselblad triangle. Pada bagian ini sering terjadi direct inguinal hernia dikarenakan bagian ini di bagian inguinal triangle ini lebih lemah abdominal wall dibandingkan yang lain. Dan bagian deep inguinal ring dan juga inguinal triangle dibatasi oleh inferior epigastric vessel. Dan ini juga yang menjadi hallmark untuk tanda dari direct atau indirect inguinal hernia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran skematisnya dari inguinal canal terlebih dahulu. Maaf. Ini inguinal canal, seperti yang sudah dijelaskan, ada 2 ring, ring superficial dan juga ring deep inguinal canal. Oke, mungkin bisa ke femoral triangle lebih dahulu. Nah, ini femoral triangle, di mana femoral triangle ini dilapisi, atau 3 sisinya itu dilapisi oleh inguinal ligamen, lalu otot sartorius, dan yang terakhir adalah otot abductor longus. Ini ada beberapa konten yang melewati inguinal triangle, dilapisi oleh inguinal sheath. Maksud saya femoral sheath. Lalu selanjutnya saya akan membahas peritoneum. Untuk peritoneum sendiri, bisa dilihat dari samping agar lebih mudah, melapisi bagian viscera atau bagian organ-organ dari abdominal content. Untuk yang paling atas ini ada hati yang dilapisi oleh peritoneum secara menyeluruh, oleh karena itu hati merupakan organ intraperitoneum, dan nantinya dari hati peritoneum akan ke bawah menuju ke arah lambung,
tepatnya ke arah lesser curvature ya, sehingga peritoneum tersebut disebut sebagai lesser omentum. Lalu peritoneum itu akan menyelimuti lambung juga, sehingga lambung adalah organ intraperitoneum. Lalu selanjutnya dari greater curvature dari lambung, peritoneum akan menjalar ke bawah membentuk greater omentum. Greater omentum nanti akan melipat ke atas lagi dan menuju ke posterior abdominal wall. Oleh karena itu, greater omentum memiliki 4 lapis, sedangkan lesser omentum memiliki 2 lapis. Lalu untuk small bowel dan juga large bowel, itu dilapisi oleh mesentery namanya. Mesentery itu dari posterior abdominal wall juga, lalu menuju ke small bowel melapisi usus halus, dan untuk usus besar tidak melapisi secara seluruhnya, namun pada bagian transverse colon ada bagian yang terselimuti oleh mesentery sehingga ada bagian transverse mesocolon. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.